Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bila Yuda. Nah, di video kali ini saya punya informasi lowongan pekerjaan dari Perumda Air Minum Kota Magelang. Nah, buat teman-teman yang berada di wilayah Magelang ataupun di sekitarnya seperti daerah Jawa Tengah, ini kesempatan kalian buat mendapatkan pekerjaan karena Perumda Air Minum Kota Magelang menerima lumayan banyak kuota yang tersedia di sini, dan ini bisa untuk kalian dengan pendidikan minimal lulusan SMA ataupun SMK ataupun sederajat. Bisa juga untuk teman-teman lulusan diploma 3 dan bahkan juga bisa untuk teman-teman yang merupakan lulusan S1. Nah, seperti apa sih info lebih lengkapnya? Sebelum saya sampai ke hal tersebut, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini, terutama untuk kalian-kalian yang sedang mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan. Terutama di era pandemi seperti ini sangat sulit sekali mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Dan jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa ini adalah lowongan pekerjaan dari Perumda Air Minum Kota Magelang. Nah, buat teman-teman yang berada di sekitar Magelang ataupun orang Magelang asli, persiapkan diri kalian untuk mencoba mendaftar di sini. Nah, sebenarnya posisi apa aja yang tersedia, berapa kuota yang tersedia, persyaratannya apa aja, lalu bagaimana cara melakukan pendaftaran hingga batas akhir pendaftaran sampai kapan. Nah, silakan teman-teman simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama kita buka dengan informasi yang tersedia pada lowongan di PDAM Magelang ini, yaitu ada 8 posisi dengan berbagai jumlah kebutuhan, ada yang 3, 2, bahkan ada yang cuma 1, dan juga dari mulai berbagai jenis keilmuan, baik itu untuk lulusan SMA atau SMK sederajat maupun untuk yang lulusan sarjana. Nah, untuk formasi yang pertama di sini kita lihat adalah analis dan perencanaan teknik, di mana kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan di sini yaitu S1 Teknik Sipil maupun S1 atau D3 Teknik Lingkungan. Jangan lupakan untuk kodenya itu AP atau TS, AP dan juga TL. Dan kebutuhan untuk formasi ini yaitu 3 untuk yang S1 Teknik Sipil dan juga 3 untuk S1 atau D3 Teknik Lingkungan. Jadi jumlah totalnya untuk nomor 1 ini ada 6 kota yang tersedia. Lalu juga untuk yang kedua adalah sebagian formasi sumber daya manusia, di mana yang dibutuhkan ada 3 orang, yaitu yang merupakan lulusan S1 Hukum ataupun S1 Psikologi ataupun S1 Administrasi. Jangan lupa ingat kode-kodenya ini yang nantinya akan teman-teman masukkan atau teman-teman input di kolom atau di bagian surat lamaran nantinya. Lalu selanjutnya adalah analis laboratorium atau biologi, yang dibutuhkan adalah S1 kimia ataupun S1 biologi, dan yang dibutuhkan cuma 1 orang saja. Lalu berikutnya ada bagian keuangan, di mana yang dibutuhkan adalah S1 ekonomi manajemen dan juga S1 ekonomi akuntansi. Untuk yang S1 ekonomi manajemen itu dibutuhkan ada 2 orang, sedangkan untuk S1 ekonomi akuntansi dibutuhkan hanya 1 orang saja. Untuk formasi yang kelima yaitu di bagian pemeliharaan jaringan pipa, di mana ini bisa diikuti oleh teman-teman dengan minimal lulusan SMA ataupun SMK ataupun yang sederajat. Kodenya adalah PJ dan yang dibutuhkan adalah 2 orang. Begitu juga untuk yang pembaca meter, formasi pembaca meter juga bisa diikuti oleh teman-teman dengan minimal pendidikan lulusan SMA ataupun SMK ataupun yang sederajat, dan juga yang dibutuhkan adalah 2 orang. Lanjut untuk formasi ke-7 ada penanganan gangguan pelanggan, juga untuk teman-teman dengan minimal lulusan SMA atau SMK atau yang sederajat dengan kebutuhan juga 2. Yang terakhir adalah pemeliharaan sarana dan prasarana, juga untuk teman-teman yang merupakan lulusan minimal SMA atau SMK atau sederajat dengan kodenya PSP, dan dibutuhkan adalah 2 posisi saja atau 2 kota saja untuk formasi ini. Dan dengan total jumlah kebutuhan tersedia pada penerimaan kali ini 21 orang. Nah, jika teman-teman berminat, inilah persyaratan umum yang harus teman-teman penuhi. Yang pastinya teman-teman harus berwarga negara Indonesia, berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Ini kayak penerimaan PNS ya, maksimal 35 tahun. Lalu juga memiliki pendidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan tadi, memiliki keahlian, integritas, jujur, berperilaku yang baik, dan mempunyai dedikasi yang tinggi
untuk ikut memajukan dan mengembangkan perusahaan, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat, lalu juga tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai baik instansi pemerintah maupun BUMN ataupun BUMD. Nah, untuk pesertaan khususnya, yang pertama adalah bersedia bekerja penuh waktu dan bertempat tinggal di wilayah Magelang. Jadi ini bukan kerjaan part time tapi harus full time ya, dan juga teman-teman nanti diharapkan kerja di Magelang, tinggalnya di Magelang. Walaupun mungkin teman-teman sekarang stay-nya di sekitar Magelang, tapi nanti ketika kerja diharapkan bersedia untuk tinggal di Magelang untuk memudahkan, ibaratnya mau kerja itu gampang kalau dekat dengan perusahaannya. Lalu juga berkelakuan baik dan belum pernah dihukum penjara yang dibutuhkan dengan SKCK, tidak sedang menjadi anggota partai politik, dan yang terakhir bebas narkoba yang dibutuhkan dengan surat keterangan dari instansi terkait. Ini adalah tata cara persyaratan pendaftaran. Bagi teman-teman yang berminat, silakan teman-teman surat lamarannya itu ditulis tangan dan bermaterai yang ditujukan kepada panitia seleksi tenaga kontrak Perumda Air Minum Kota Magelang dengan melampirkan, ingat yang dilampirkan adalah CV-nya yang berisi sekurang-kurangnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon atau HP, jenis kelamin, agama, pendidikan formal ataupun non formal, pengalaman kerja dan prestasi yang pernah dicapai. Ini isi CV-nya sudah dijelaskan ya apa-apa aja, jadi teman-teman tinggal bikin aja. Dan juga fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi KK yang masih berlaku, pas foto berwarna ukuran 4x6 3 lembar. Tidak dijelaskan warnanya apa, tapi mungkin sebaiknya yang berlatar belakang merah dan dengan pakaian yang rapi ya. Lalu juga fotokopi ijazah pendidikan terakhir dan juga fotokopi transkrip akademik yang sudah dilegalisir. Lalu juga ada surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai pemerintah maupun BUMN dan bermaterai 6.000. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang menjadi anggota partai politik, surat keterangan sehat, lalu juga SKCK dan juga surat bebas dari narkoba. Ini beberapa lampiran yang harus teman-teman lampirkan jika memang teman-teman mau masukkan lamaran ke Perumda Air Minum Kota Magelang nih. Nah, berikutnya adalah berkas lamaran tadi beserta semua kelengkapannya dibuat rangkap satu saja dengan ketentuan berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dengan mencantumkan kode formasi pada pojok kanan amplop depan. Jadi urutannya seperti yang ini ya, mulai dari A sampai J ya urutannya, lalu mencantumkan kode formasi ya, teman-teman bisa lihat kode formasinya di sini sudah tertulis kode formasinya masing-masing, lalu juga dituliskan di pojok kanan amplop depan pastinya ya. Lalu pendaftaran dilakukan dengan cara mengirimkan surat lamaran disertai persyaratan yang ditentukan melalui PO Box 107 Magelang yang ditujukan kepada panitia seleksi pengadaan tenaga kontrak Perumda Air Minum Kota Magelang, PO Box 107 Magelang. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai lowongan pekerjaan dari Perumda Air Minum Kota Magelang. Nah, perlu teman-teman ingat lagi bahwa batas akhir pendaftarannya adalah tanggal 21 November 2020 cap pos. Jadi karena lamaran ini dikirimkan melalui pos, jadi terhitung maksimal teman-teman nganterin lamarannya itu tanggal 21 November 2020 ya. Bukan pas sampainya tanggal 21 di kantornya, tapi per tanggal teman-teman ngirim. Jadi udah ada bukti pos kalau teman-teman ngirim maksimal tanggal 21 November 2020. Jadi masih ada waktu buat kalian untuk mempersiapkan diri, terutama buat teman-teman yang gercep nih, gerak cepat ketika menyaksikan video saya ini ya. Langsung kirim ke lamaran, semoga rezekinya teman-teman di sini. Jadi emang ini lowongannya dikirim melalui pos ya, bukan dikirimkan langsung ke perusahaannya. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya, terutama untuk yang sedang mencari informasi tentang pekerjaan. Nah, sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa untuk kalian like dan share, biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.